Halo, welcome back to my YouTube channel Asdara IP. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Udah lama gak bikin video ya. Kemarin Asdara bikin video tapi kurang terang. Semoga yang kali ini lumayan terang lah ya. Jadi kali ini kita bakal ngomongin tentang tanggal-tanggal penting. Pernah gak sih kalian nyadarin kalau sebenarnya setiap orang itu punya tanggal-tanggal penting di dalam ingatannya? Nah, ada yang tanggal pentingnya itu bener-bener dicatat atau bener-bener banyak. Ada yang emang tanggal-tanggal pentingnya itu ya sepentingnya aja, jadi maksudnya bener-bener inti. Nah, kalau Asdar, salah satu tanggal pentingnya itu adalah eh, tanggal ulang tahun keluarga, pasangan, beberapa sahabat, dan tanggal gajian. Tapi ada juga tanggal yang Asdar ingat, itu adalah tanggal apa, memulai atau tanggal terakhir di suatu tempat atau suatu pekerjaan. Kayak gila nih, gue tanggal segini gue kerja di sini, tanggal segini gue gak kerja lagi di sini. Terus eh, tanggal awal merantau, tanggal awal datang ke tempat rantauan dan lain-lain kayak gitu. Cuman memang nggak tahu ya, kalau menurut saya Asdar termasuk orang yang tanggal-tanggal pentingnya itu nggak terlalu banyak gitu, karena emang ya penting-penting aja. Selain memang nggak terlalu suka mengingat-ingat yang seperti itu, Asdar juga lebih memilih dicatat atau ditulis di mana gitu, jadi bukan mengingat gitu. Kalau kalian tanggal pentingnya tanggal apa coba? Kalau tanggal gaji sama tanggal ulang tahun keluarga dan pasangan kayaknya udah pasti ya. Tanggal apa coba? Oh ya, selain ngomongin tanggal juga, saya mau bilang juga nih, sadar atau enggak, kita sekarang udah mulai terbiasa dengan keadaan eh, di rumah aja atau work from home atau stay at home ini. Sadar nggak sih, kita udah mulai terbiasa. Dan menurut beberapa orang yang membaca tentang teori konspirasi dan lainnya, bahwa itulah yang diinginkan oleh para pembuat eh, hal-hal ini, agar kita nyaman di rumah, kemudian semakin percaya dan takut akan yang disebarkan melalui media besar, hingga pada akhirnya nanti kita semua dipaksa untuk memakai vaksin sebagai tanda bahwa kita sehat dan dapat dikontrol, bahwa kita kita udah makin nih, udah sehat nih, udah bebas kemana-mana gitu. Terlepas dari itu apakah benar atau enggak, kalau Asdar memilihnya tidak berpihak kepada keduanya. Walaupun sih ya, tapi kalau sekarang sih 51% kayaknya lebih percaya ke sana sih. Karena mikirnya gini, eh pada akhirnya orang-orang akan memilih untuk ya udah nggak kerja, nggak makan, nggak ada gaji, mati di rumah. Kerja, kena covid, dapat gaji, dan juga mati. Dan pada akhirnya ya mati urusan dengan Tuhan. Dan menurut saya pemikiran yang lumayan masuk akal ketika orang pada tanggalnya nanti, pada waktunya nanti, entah tanggal berapa, entah itu Juni atau Juli, orang-orang akan mulai udahlah, ngapain di rumah, di rumah ya mati karena nganggur, nggak ada kerjaan, nggak ada gaji, di luar mati tapi setidaknya udah berusaha kerja dan makan. Jadi maksudnya matinya ya mati kan sakit, bukan mati karena di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Master kayaknya
Kalau sekarang 51% percaya bahwa hal itu akan terjadi kalau memang orang-orang dirumahkan tapi nggak diberi semacam bantuan keuangan, makanan, dan lain-lain secara merata dan menjamin. Maksudnya gini ya, oke lah dikasih bantuan makanan atau uang untuk hidup, cuman kan ya apa enaknya sih di rumah aja. Orang butuh keluar loh, orang butuh sosialisasi dan bla 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 dan segala macamnya. Dan kita ini adalah makhluk sosial, zone politikon. Oke, orang introvert, bahkan orang introvert dan lain-lain pun tahan untuk di rumah aja dan nggak kemana-mana itu. Iya paling hitungan bulan sih. Siapa sih yang tahan di rumah lebih dari 4 bulan atau lebih dari 5 bulan? Kalau menurut Asdar sejauh ini nggak ada. Kalaupun ada, ya langka orang seperti itu. Seintrovert-introvertnya orang nggak akan sekuat itu. Kecuali dia emang lebih terbiasa ya. Bangun tidur, makan, main handphone, laptop, TV, bla 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 bla, baca buku, tidur, bolak-balik gitu aja tiap hari. Nah, ya kecuali emang ada sih yang kayak gitu. Maksudnya nggak akan banyak orang yang kayak gitu. Dan prediksinya lagi, kalau itu benar-benar terjadi, eh, ya akan terjadi apa ya, semacam biar nggak kata-katanya komplik, apa ya, semacam pertentangan keyakinan aja. Yang satu tetap mau orang-orang di rumah supaya nggak terjadi penyebaran, yang satu ya buat apa di rumah, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, mati dah kelaparan di rumah. Itu jadi akan terjadi pertentangan dua statement yang menurut Asdar sama benarnya, tapi Asdar lebih berpihak kepada yang come on, kayaknya kita jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan kita harus kembali normal untuk berkegiatan seperti biasanya. Benar. Yang paling Asdar sedihkan itu uh, adalah saat nggak bisa pulang kampung. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya sedihkan itu adalah gak bisa ibadah di tempat ibadah, kayak sholat Jumat, taraweh. Dan ya walaupun sholat wajib itu boleh di rumah ya, tapi tetap lebih enak di tempat itu kan. Kalau misalnya gini nih, di sela-sela kerja istirahat ya ke masjid gitu, terus di sekalian lagi beli makan atau gimana, kalau lewat di masjid ya sholat di situ. Emang nggak harus di masjid, tapi alangkah baiknya di masjid, dan kita tuh bersosialisasi walaupun bukan dengan orang yang kita kenal, cuman sosialisasi dengan teman-teman seiman seperti itu. Kalau buat Asdar itu buat hidup itu kayak bermakna banget. Jadi ketika nggak boleh sholat Jumat, sholat taraweh dan lain-lain, itu jadi berasa banget kayak ada something wrong, something loose. Itu pokoknya ada yang hilang, ada yang salah, ada yang kurang ya, seperti itulah. Nah menurut Asdar pada akhirnya orang-orang nggak akan kuat dengan kayak gitu. Orang-orang pada akhirnya akan ya udah, yang penting jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan lakukan kehidupan secara normal. Dan beberapa negara di luar ada yang sudah seperti itu. Presidennya cuma bilang yang penting kalian jaga kesehatan dan jaga kebersihan, ya kalian silakan hidup seperti biasanya gitu. Jadi walaupun masih ada perdebatan apakah ini benar-benar jumlah yang digembar-gemborkan oleh media itu benar-benar sebesar itu, tapi sebenarnya jumlahnya sedikit, atau jumlahnya sedikit atau jumlahnya benar-benar lebih banyak dari itu tapi
yang disebutkan cuma sedikit, ya itu masih jadi perdebatan. Tapi sejauh ini orang masih setuju bahwa uh, jumlah yang disebutkan itu adalah jumlah yang dikecilkan. Jadi maksudnya ya belum diteliti semuanya. Misalnya diumumin 10.000, bahwa sebenarnya bisa jadi 100.000, cuman kan karena yang diteliti itu cuman yang di rumah sakit dan yang seditelitinya aja, kan banyak yang di masyarakat terpencil segala macam belum, ya mungkin lebih besar daripada itu. Tapi pada akhirnya sebenarnya yang meninggal itu adalah karena penyakit yang lain. Artinya dia bukan cuma penyakit tunggal. Artinya ketika dia meninggal karena penyakit COVID, dia itu kayak semacam COVID itu mengurangi daya tahan tubuhnya. Jadi dia udah sakit apa, kena COVID, ya tambah parah dan meninggal gitu. Dan parahnya lagi, banyak dikabarkan, kalian bisa cari di Instagram atau di YouTube atau di Google, bahwa iya mereka ketika itu dikabarkan meninggalnya karena COVID, padahal mereka punya riwayat penyakit lain, ya gitu. Jadi maksudnya ya nggak satu-satunya atau nggak sepenuhnya mereka karena COVID, dan balik lagi itu takdir dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi ngomongin tanggal dan tanggal masuk, ada tanggal-tanggal penting yang kita ingat dalam hidup kita, terus tanggal kayak oh nanti tanggal 7, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 13, tanggal 21, tanggal 24, tanggal 28, tanggal 30 kita bakal masuk, ternyata naik lagi dan nggak masuk kerja dan nggak beraktivitas normal seperti biasanya. Entah itu emang disengaja, maksudnya biar kita ngerasa oh bentar lagi bakal masuk nih, ternyata enggak, oh bentar lagi bakal masuk ternyata enggak. Kayaknya lebih ke arah ke sana, tapi nggak tahu juga. Pada akhirnya orang-orang akan sampai ke tahap pertama dia pasrah, ya udahlah ikutin aja apa yang dianjurkan, di rumah aja. Kedua, pada akhirnya orang akan pada tahap bodoh amat, yang penting gua kerja, saya akan beraktivitas seperti biasanya, perkara mati itu urusan lain, yang penting saya jaga kebersihan kesehatan. Dan yang ketiga, ini nih yang paling gokil nih, mereka adalah orang-orang yang melakukan kegiatan benar-benar senormal mungkin. Jadi dia dari awal udah nggak takut, dia aktivitas kayak biasa, dan ketika ada orang yang pasrah buat di rumah aja, ada yang udah mulai mau keluar bodo amat, gue mau kerja mau keluar, gue bosan di rumah. Nah ini orang yang tipe ketiga ini, dia emang udah kayak gitu dari awal. Jadi dia orang disuruh di rumah, dia nggak di rumah, dia tetap kerja tetap biasa. Dan ketika orang di rumah bosan dan akhirnya mau keluar apapun itu, dia tetap keluar gitu. Jadi ada tiga nih. Cuman yang sekali lagi yang akan bener-bener kelihatan di permukaan ya dua, antara orang yang pasrah nurut aja di rumah aja, atau orang pada akhirnya dia akan memilih ya udah gua keluar, gua kerja bodo amat, yang penting gua kerja, perkara sakit dan segala macam penting gua jaga kesehatan, jaga kebersihan, mati ya urusan nanti gitu, yang penting dia udah usaha dan kerja kayak gitu. Dan dua ini yang akan muncul dalam jumlah yang bersaing, entah yang mana yang lebih banyak. Tapi menurut prediksi Asdar itu kayaknya yang lebih banyak adalah orang-orang yang memilih untuk keluar dan nggak mau lagi mengikuti di rumah aja. Jadi bukannya buat ngomporin atau provokasi, tapi pada akhirnya kalau kita di rumah aja, ya itu logikanya gini nih, orang yang di PHK atau nggak ada pekerjaan, dia di rumah aja nih, dia nggak dapat uang, makan susah, pada akhirnya dia kelaparan, keluarganya susah, dan dia mikir daripada mati mending gue kerja, keluarga gue bisa makan, yang penting gue jaga kesehatan dan jaga kebersihan, ya urusan mati ya udah pasrah aja. Dia lebih milih ke berjuang kemudian pasrah daripada langsung pasrah di rumah aja.
Karena ya sebagian yang saya tahu yang pasar di rumah aja itu adalah yang WFH, jadi perusahaannya menerapkan WFH, jadi dia nggak nganggur, dia di rumah cuman kerja. Dan orang-orang kaya raya yang punya banyak tabungan atau youtuber atau selebritis bla 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 yang ya tetap bisa buat konten, buat kegiatan dan bisa makan enak ya, meski ini terjadi 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun, ya duitnya udah seabrek-abrek ya nggak masalah, dia tinggal KTM, keluar bentar beli nyetok sebulan, keluar bentar beli nyetok sebulan, bla 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 gitu. Jadi ya emang itu work from home atau nggak boleh keluar bagi orang-orang kaya atau selebritis itu berperan dan segala macam itu ya emang nggak ngaruh, bodo amat. Mereka mau berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh tahun juga nggak masalah, orang mereka uang ada terus, tinggal keluar beli makan itu sebulan udah selesai. Nah, yang menengah ke bawah, terutama yang masyarakat bawah, yang di PHK, yang kerjanya memang harus kerja, kalau dia nggak kerja ya nggak makan, terus tabungan nggak ada, ya dia akan memilih untuk lebih baik keluar kerja, dapat uang, makan buat keluarga, mati urusan dia sama Tuhan gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang dikhawatirkan jika tidak ada solusi. Dikhawatirkan maksudnya jika terjadi benturan antara kebijakan untuk orang harus di rumah dengan orang yang nggak mau lagi menurut kebijakan itu, daripada dia mati di rumah karena nggak makan dan nggak kerja. Sebenarnya yang dikhawatirkan itu karena ketika dua hal itu berbenturan. Tapi jika mau bersatu, memilih salah satu saja kebijakan, apakah mau tetap stay di rumah atau udahlah kita semua kembali normal aja lah, yang penting jaga jarak, yang penting jaga kebersihan, urusan mati mau urusan kebelakangan. Nah gitu, cara dua itu mau pilih mana. Dan tapi Asdar kalau ada di Ford disuruh milih, mau tetap di rumah dan nggak melakukan kegiatan, nggak mudik, nggak pulang kampung ketemu keluarga, dan kerja dari rumah aja, votingnya antara mau kerja di rumah aja atau keluar dan kerja normal senormal normalnya, yang penting jaga kebersihan, jaga kesehatan dan jaga jarak. Sudah lebih milih yang kedua, yaitu kembali kehidupan normal, yang penting jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Kenapa? Karena menurut Asdar itu lebih masuk akal untuk masyarakat yang bawah sampai menengah, dan itu juga lebih masuk akal juga untuk masyarakat atas. Ya kenapa? Ya karena karyawan masyarakat atas itu orang-orang kaya, selebritis dan segala macam, ya orang menengah ke bawah itu. Ya kalian kalau orang menengah ke bawah, masyarakat biasa kerja, ya yang utama kaya kan kalian. Kalau kalian ngelarang mereka kerja bla 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 bla, ya kalian cuman ngabisin tabungan kalian aja, nggak nambah uang kalian, kekayaan kalian juga nggak nambah. Ya walaupun itu memang kalau pikiran ininya kalian, oh yang penting gua sehat lah, nggak apa-apa tabungan habis, ya itu egois namanya kalau menurut Asdar. Jadi Asdar dalam video ini lebih setuju bahwa kita kembali ke kehidupan normal senormal-normalnya. Yang penting itu dari zaman kecil nenek moyang zaman dulu, yang penting jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Oke, itu aja mungkin pendapat Asdar yang ingin Asdar sampaikan kali ini. Jadi Asdar bukan penganut teori konspirasi atau segala macam, karena menurut Asdar logis gitu. Dari segi agama juga adalah bahwa ya kita harus mengikuti hal-hal yang masuk akal, dan kita nggak boleh egois gitu. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, mari hidup normal.